Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rizkinya tur barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan kembali menjelaskan mengenai perwatakan, jodoh, dan aspek rezeki atau pekerjaan atau karir ya seseorang yang terlahir pada hari Sabtu Pahing atau yang berweton Sabtu Pahing. Baik, kita langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama yaitu mengenai perwatakannya secara umum ya. Sabtu Pahing ini net weton tertinggi ya, dari 35 weton. Sabtu Pahing ini orangnya kalau kadung baik bisa sangat baik sekali orangnya. Tetapi kalau kadung jelek atau marah ini bisa sangat buruk dan menakutkan orangnya ya. Kemudian punya bawaan keras memang orangnya, pemberani tetapi sering ceroboh atau kurang berhati-hati. Kemudian kadang kalau ngomong yang bersangkutan ini seenaknya saja, seenaknya sendiri ya, asal ngomong gitu aja ya, tanpa menghiraukan sekelilingnya. Kemudian ada bawaan sering bertengkar orangnya, meskipun tidak selalu ya ada bawaan, tapi baiknya dia kalau bertengkar sungguhan gitu ya, pada akhirnya yang bersangkutan ini mau mengalah juga ya. Jadi Sabtu Pahing ini seolah bertengkar der gitu ya, tapi kalau sungguhan gitu insya Allah ya mau mengalah, selesai ya selesai, sudah ya sudah gitu. Kemudian pandai dan lincah cari sandang pangan. Kemudian lihai orangnya ini dalam memanfaatkan kesempatan atau peluang dan mendapatkan keuntungan. Kemudian pandai menyimpan rahasia, khususnya ini rahasianya sendiri ya, rahasia yang berkaitan dengan dirinya sendiri ini sangat primpen, sangat baik atau lihai dia menyembunyikannya gitu ya. Kemudian kalau Sabtu Pahing ini wanita kurang lebih sama ya. Tetapi kalau yang laki-laki ada bawaan sering bertengkar, tetapi kalau bertengkar sungguhan ini bisa mengalah atau mau mengalah, tetapi agak berbeda kalau wanita ya. Kalau bertengkar ini agak sulit mengalah ya. Kemudian sering merasa tidak puas pada suaminya, mohon maaf, pandai dan lincah cari sandang pangan ya, lihai memanfaatkan kesempatan atau peluang dan mendapatkan keuntungan juga. Lalu pandai menyimpan rahasia juga, khususnya rahasianya sendiri ya, yang tentu saja kalau wanita ini berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya yang kedua ini mengenai jodoh dan percintaannya ya. Sabtu Pahing ini net wetonnya berjumlah 18 dan nogo dino wetonnya ini ada di arah selatan ya. Maka jika yang bersangkutan ini mendapatkan jodoh yang berasal dari arah selatannya di mana dia tinggal, fa insya Allah pernikahannya nanti bisa kuat, langgeng, harmonis, serta sukses dan mapan kehidupan rumah tangganya nanti insya Allah ya. Karena arah keberuntungan Nogodino wetonnya ini ada di arah selatan, dan pengertian arah selatan ini perlu teman-teman pahami juga, bukan berarti yang harus lurus ke arah selatan begitu, bukan, tetapi terkadang memang realitasnya pasti ya ada belok-beloknya juga.
Tetapi yang perlu Mbak tambahkan di sini adalah mengenai rekomendasi arah jodohnya ini bukanlah sesuatu yang mutlak atau pasti ya. Karena kenyataannya realitanya banyak juga ya kelahiran satu Pahing ini yang mendapatkan jodoh dari arah lain dan tetap bisa sukses kehidupan rumah tangganya. Yang terpenting di sini adalah Neptu weton jodohnya ini jatuhnya bagus. Nah, khusus untuk weton satu Pahing ini ada kecenderungan banyak liku-likunya kalau soal asmara atau percintaannya. Dan jika dia ini pria, ini ada potensi menikah lebih dari sekali, meskipun belum tentu ya. Mohon maaf sebelumnya, ada potensi meskipun tidak selalu seperti itu ya. Karena yang bersangkutan ini berada di bawah naungan Durraben Apesa. Selanjutnya yang ketiga ini berkaitan dengan rekomendasi jodohnya ya. Nah, Sabtu Pahing ini sebaiknya menikah dengan seseorang yang memiliki Neptu weton 8 atau 9 atau 11 atau 13 dan atau 14 ya, tetapi yang hanya kelahiran hari Senin dan hari Rabu saja. Nah, jika yang bersangkutan ini kemudian menikah dengan Neptu weton 8, Neptu weton 8 ini kan ada dua, Senin Wage dan Selasa Legi, tetapi yang menjadi rekomendasi jodohnya ini hanya weton Senin Wage saja. Kemudian jika menikah dengan seseorang yang berneptu weton 9, Neptu weton 9 ini ada dua juga, yaitu Minggu Wage dan Senin Legi, dan yang menjadi rekomendasi jodohnya ini adalah weton Senin Legi saja. Lalu jika menikah dengan seseorang yang berneptu weton 11 ya, Neptu weton 11 ini ada 4, yaitu Senin Pon, Selasa Kliwon, Rabu Wage dan Jumat Legi, dan yang menjadi rekomendasi jodohnya ini hanya weton Senin Pon dan Rabu Wage saja. Kemudian jika menikah dengan seseorang yang berneptu weton 13, Neptu weton 13 ini ada 5, yaitu Minggu Kliwon, Senin Pahing, Kamis Legi, Jumat Pon dan Sabtu Wage, dan yang menjadi rekomendasi jodoh weton Sabtu Pahing ini hanya weton Senin Pahing saja ya. Kemudian yang terakhir jika menikah dengan seseorang yang berneptu weton 14, Neptu weton 14 ini ada 4, yaitu Minggu Pahing, Rabu Pon, Jumat Kliwon dan Sabtu Legi, dan yang menjadi rekomendasi jodohnya ini hanya weton Rabu Pon saja. Lalu yang keempat ini mengenai rezeki dan kejayaannya. Nah, Sabtu Pahing ini sandang pangane ada di arah selatan dan utara. Jadi artinya selatan dan utara ini menjadi rekomendasi untuk Sabtu Pahing kalau buka usaha, berbisnis, berdagang, berkarir dan sebagainya. Ini sebaiknya mempertimbangkan dua arah ini ya. Kemudian baik si laki-laki maupun si wanita ini sama-sama pandai cari sandang pangan, tetapi ada kecenderungan selalu kurang ya, atau tidak mudah puas ya, merasa kurang dan seterusnya seperti itu. Kemudian insya Allah murah sandang pangani, bahagia sejahtera hidupnya khususnya di masa-masa purnanya, karena berada di bawah naungan dadi kayu ya. Dadi kayu ini enak sampai tua, di usia-usia tuanya ini insya Allah bagus kondisinya. Tapi umumnya di masa-masa mudanya yang bersangkutan ini penuh liku-liku perjalanan hidupnya, terutama yang berkaitan dengan soal percintaannya atau asmaranya. Dan secara umum ya peruntungan pribadinya ini termasuk yang bagus dan berpotensi bisa jadi orang yang sukses dan kaya, meskipun potensinya tidak terlalu tinggi, tapi ada potensinya, khususnya di usia-usia matangnya, yaitu usia 55 hingga 60-an tahun gitu ya, 55 tahun ke atas, nah insya Allah bagus. Dan memang ketika yang bersangkutan ini di kisaran usia
20 ya, 20 hingga 25 tahun ini kurang bagus. Kemudian kondisinya sedikit membaik itu di usia 25 hingga 30 tahun, lalu sedikit merosot lagi ketika berusia 31 tahun ke atas hingga 36 tahun, lalu membaik lagi di kisaran usia 37 tahun hingga 42 tahun, lalu merosot lagi, menurun lagi agak lama ya, ketika yang bersangkutan ini berusia 43 tahun ke atas hingga usia 54 tahun. Jadi lebih dari 10 tahun ya. Ini kondisinya sedikit kurang menguntungkan ya, sedikit melemah, sedikit merosot. Makanya Sabtu Pahing ini identik dengan jatuh bangun atau liku-liku ya, terutama yang sangat banyak mempengaruhinya itu soal asmaranya ya. Tetapi ketika yang bersangkutan ini beranjak usia 55 tahun ke atas, ini benar-benar dalam kondisi yang sangat bagus insya Allah. Artinya di masa-masa tuanya menjelang masa-masa purna atau usia pensiun, ini insya Allah sangat bagus kondisinya ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini berkaitan dengan karir atau pekerjaannya. Nah, Sabtu Pahing ini sangat cocok kalau punya usaha di sektor pertanian maupun peternakan. Peternakan khususnya peternakan unggas, ayam, itik, bebek dan sebagainya ya. Peternakan kecil, peternakan besar pun bisa juga ya. Kemudian menjadi tengkulak hasil pertanian, misalkan hasil pertanian padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan dan sebagainya, ini juga sangat bagus ya. Pokoknya hasil bumi lah ya. Ini yang bersangkutan sangat bagus, dan tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan ini bekerja, berkarir atau berprofesi sesuai dengan skill atau bidang keahliannya yang dimilikinya. Jika memang yang bersangkutan ini punya pengalaman kerja atau punya pengalaman di bidang tertentu ya. Baik, itu saja ya yang bisa Mbak sampaikan berkaitan dengan perwatakan judul aspek rezeki, karir pekerjaan seseorang yang terlahir pada hari Sabtu Pahing. Dan yang Mbak sampaikan ini tentu saja yang tengah-tengahnya, itu artinya yang lebih bagus dari apa yang sudah Mbak jelaskan ini sangat banyak, yang lebih jelek ya ini juga pasti ada ya. Namanya orang meskipun wetonnya sama belum tentu sama persis karakter atau perwatakannya. Nasib peruntungannya juga pun begitu ya, belum tentu sama persis. Mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.